Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem informasi retail. Nah, untuk kompetensi dasar yaitu menerapkan sistem informasi retail dan melakukan sistem informasi retail. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian sistem informasi dalam bisnis retail. Yang kedua, memahami elemen-elemen sistem informasi dalam bisnis retail. Yang ketiga, menganalisis peran sistem informasi dalam bisnis retail. Dan yang keempat, melakukan sistem informasi retail. Langsung saja ke materi, yaitu yang pertama, pengertian sistem informasi retail. Sistem informasi retail adalah sistem yang berbasis pada pemanfaatan teknologi dalam menunjang kegiatan perusahaan. Suatu sistem informasi itu dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi. Jadi sistem informasi di sini sebagai penyedia informasi untuk menunjang kegiatan yang berhubungan dengan operasional, manajemen, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada elemen-elemen sistem informasi retail. Yang pertama ada perangkat keras. Nah, perangkat keras di sini merupakan bagian fisik dari suatu teknologi. Misalkan saja komputer. Yang kedua, perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu bagian data yang disimpan secara digital. Nah, tidak bisa dilihat secara fisik. Yang ketiga ada database. Ya, database itu berupa sekumpulan software atau data yang disimpan secara digital. Kemudian ada manual prosedur. Nah, manual prosedur yaitu merupakan langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, sehingga dengan adanya manual prosedur itu dapat melakukan suatu usaha. Yang kelima ada petugas pengoperasian sistem. Petugas pengoperasian sistem yaitu petugas yang bekerja dalam pengoperasian suatu sistem. Kemudian ada keputusan dalam penerapan sistem informasi dalam retail. Keuntungan dalam sistem informasi dan jaringan manajemen yaitu yang pertama menambah ketersediaan produk. Dengan adanya sistem informasi, maka perusahaan retail itu dengan cepat memenuhi kepentingan dalam pemenuhan persediaan suatu barang. Dan yang selanjutnya ada peningkatan return on investment. Nah, kinerja suatu perusahaan retail dapat dilihat dengan kemampuan untuk meningkatkan target pembelian atas investasi dan menunjang rantai pasokan yang lebih efisien. Selanjutnya ada peranan sistem informasi manajemen pada sebuah perusahaan retail. Nah, peranan sistem informasi dalam bisnis dapat semakin meningkatkan laba perusahaan dengan cara yang pertama meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Dan yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Kemudian ada menganalisis teknologi dalam bisnis retail. Yang pertama ada pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah kemampuan proses elektronikal dalam memasukkan proses input, penyimpanan, keluaran, penyampaian, dan penerimaan data dan informasi. Yang kedua ada teknologi informasi dalam usaha retail. Yang pertama ada Electronic Data Interchange atau EDI. Nah, ini merupakan suatu alur informasi bisnis yang digunakan dalam pertukaran data antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi antara satu komputer dengan komputer lain. Kemudian yang kedua ada Radio Frequency Identification. Nah, di sini identifikasi frekuensi radio. Biasanya alat ini dipasang dalam produk. Nah, biasanya alat ini itu digunakan untuk menghindari adanya barang yang diambil tanpa membayar. Misalnya ketika melewati pintu yang sudah dipasang dengan alat tersebut. Apabila kita mengambil barang yang belum dibayar, maka alat tersebut akan berbunyi. Selanjutnya ada Universal Price Code atau UPC.
Nah, di sini biasanya disebut kode batang pada barang atau yang lebih kita kenal yaitu dengan barcode. Contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan suatu pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Yang kedua ada Supply Chain Management atau SCM. Ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen, di mana data-data yang disajikan itu terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer hingga konsumen akhir. Kemudian yang ketiga ada Transaction Processing System atau TPS. TPS ini berguna untuk suatu proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Yang keempat ada Office Automation System atau OAS. Nah, aplikasi ini berguna untuk melancarkan sebuah komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server komputer pada setiap user di perusahaan. Kemudian yang kelima ada Knowledge Work System atau KWS. Sistem informasi KWS ini mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Dengan ini diharapkan para tenaga ahli mampu menerapkannya dalam pekerjaan mereka. Nah, itulah materi sistem informasi pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.